Di antara yang menjadi sarana umat Islam diberikan kesuksesan, kejayaan, kalau dijalani sebagai pribadi, pribadinya sukses, sak keluarga ngelakoni, sak keluarga sukses, satu kampung, satu jamaah menjalani, semuanya sukses, sak negara ngelakoni, sukses sedoyo. Di antaranya sekarang yang ke-11, di pertemuan yang keempat, poin yang ke-11, giniku innal muslimina wal muslimat, menjadi hamba Allah yang berserah diri. Kalau ukuran syariatnya nggih pokoke pun syahadat niku pun katut kelompok niki. Maka Umar bin Abdul Aziz waktu itu dilapori oleh para bawahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepunten nggih suarane rada berubah sithik. Biasa kaya Oma Irama, saiki kaya Ona Sutra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Ad-Da'wah, sedaya panitia kajian pengajian rutin Ahad ba'da subuh, serta hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian dan pengajian rutin yang berbahagia, dijaga, dirahmati, semoga selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita bersyukur dapat berhimpun kembali di majelis yang mulia ini dalam rangka silaturahim talabul ilmi, sholat berjamaah. Semoga segala keutamaan amalan kita di pagi hari ini menjadi wasilah diberikan atas kita tambahan ilmu, hikmah, hidayah, barokah kehidupan, barokah umur, barokah rezeki. Salawat salam tersampaikan pada panutan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya mendapatkan tetesan inspirasi, kesabaran, keimanan, ketakwaan yang dimiliki Rasulullah, sehingga kita teridentifikasi sebagai umatnya, akan bangkit sebagai barisan kanan ashabul yamin, mendapat minuman telaga haud, dan yang paling kita harapkan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Satu rombongan, satu barisan dipimpin Rasulullah menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan apa yang telah kita bahas sebelumnya, yakni kalimat-kalimat ujian yang menjadikan Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah menjadi imamnya manusia, simbol manusia sukses berjaya. Hadza min sunnati abikum Ibrahim. Agama yang kita jalani hari ini, kata Rasulullah, melanjutkan syariat-syariat yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim.
panjenengan masih kenal khitan, berarti panjenengan meneruskan syariatnya Nabi Ibrahim. Panjenengan kenal kurban, niku nggih syariatnya Nabi Ibrahim. Panjenengan kenal umroh haji, niku nggih syariat Nabi Ibrahim. Maka tentu tidak salah kalau kita mengikuti jejak Nabi Ibrahim sebagai umat yang ingin sukses berjaya. Dalam bahasa wong Sidoarjo katanya Islam berkemajuan, bukan yang berkemunduran. Kok kedap-kedip sampean? Ibu bapak yang dirahmati Allah, ujian itu terdapat dalam 3 tempat. Pertama dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-taibunal 'abidunal hamidunas saihun ar-raqiunas sajidun wal amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar wal khafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. 10. Adapun yang kita bahas kali ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayatnya 35. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat wal shadiqina wal shadiqat lan sakiturute niku. Nek jamaah mriki insyaallah pun apal sedaya. Pokoke ngaji mboten buta Quran berarti apal Quran. Mari kita dekati bersama innal muslimina wal muslimat. Di antara yang menjadi sarana umat Islam diberikan kesuksesan, kejayaan, kalau dijalani sebagai pribadi, pribadinya sukses. Sak keluarga ngelakoni, sak keluarga sukses. Satu kampung, satu jamaah menjalani, semuanya sukses. Sak negara ngelakoni, sukses sedaya. Di antaranya sekarang yang ke-11, di pertemuan yang keempat, poin yang ke-11, giniku innal muslimina wal muslimat, menjadi hamba Allah yang berserah diri. Kalau ukuran syariatnya nggih pokoke pun syahadat niku pun katut kelompok niki. Maka Umar bin Abdul Aziz waktu itu dilapori oleh para bawahannya, wahai gubernur, jizyah dari umat kita berkurang, dari rakyat panjenengan berkurang. Jizyah itu beban yang diberikan kepada orang yang belum Islam. Kalau zakat itu diambil dari orang yang sudah masuk Islam. Sawangan kok kayak terumun sih sampean nyumamar. Jizyah diambil dari orang yang belum masuk Islam. Maka kemudian disampaikan kepada beliau jizyah berkurang banyak. Kenapa? Katanya petugas sensus ini mengatakan banyak orang yang sebenarnya hatinya belum Islam tapi ngaku Islam untuk menghindari jizyah. Kata Umar bin Abdul Aziz, seandainya saya tidak mendapatkan jizyah, kita tidak mendapat jizyah, tetapi banyak orang yang masuk Islam itu lebih aku sukai daripada yang sebaliknya. Melihat pernyataan beliau, berarti wong Islam akeh niku nggih penting. Betul? Mengko nek mengandalkan titik gak popo, sing penting berkualitas. Nek pemilu gak menang, ojo ngersula. Dalile napa? Titik gak popo, sing penting berkualitas. Sakjane sing apik nggih akeh berkualitas. Tapi nek podo gak berkualitas sih mending akeh. Lumayan ngerameni riyoyo, macet-maceti embong. Alhamdulillah. Kalau ini sering ngomong nek teng yuga-yuga kula nek pas perjalanan riyoyo.
macet ya alhamdulillah, berarti wong Islam sik akeh. Maka itu panjenengan jangan menyepelekan wong Islam. Senajano Islam ini ku Islam KTP, Islam Natwinti. Karena gubernur hebat sekelas Umar bin Abdul Aziz itu mengatakan pernyataan yang demikian. Kok menteleng mawon sampean? Mungkin ya ana sing mikir ya sakjane bener ya. Akeh iku ya perlu. Buktine nyalokno DPD ya gak tau menang, mergo jumlahe wis titik dikoordinir angele gelani. Bergeningnya gak kuat. Innal muslimin wal muslimat, makna yang keduanya, kalau panjenengan sudah menjadi hamba Allah yang berserah diri, niku saged kompromi dengan keadaan yang tidak ideal, baik untuk diri kita maupun umat. Balik malih pengetahuan kula panjenengan sedaya bahwa manusia ini kan yok nopo tetep makhluk semoga. Nek Allah niku maha iroda, maha berkehendak. Makanya mbok menungso niku ngerancang kaya nopo, mangke kalah kali kehendake Gusti Allah sing saksrit niku. Makanya dalam buku saya judulnya Jalan Kebaikan niku kalau tulis Allah Maha Saksrit. Sebab napa? Belai niku nggih saksrit, sukses niku nggih saksrit. Ana wong ahli listrik dipasrahi berseni omah sak noto listrike. Dia sudah ahli. Karena sudah ahli berpuluh tahun, mesti ini prosedurnya itu noto listrik dhisik, begitu wis mari diberseni. Tapi waktu niku prosedurnya diwalik, ngepel dhisik, mantun dipel baru listrik ditoto. Mboten sandalan noto listrik. Dicekel listrike, kesetrum, mati. Nggih sampai saniki. Nggih mboten nate SMS, nggih mboten nate teleponan nggih. Sida, matine napa? Sida. Wong-wong nguwasno. Lho, lah pancene ngene. Noto listrik gak sandalan, kathik bancike teles. Sakjane ya noto listrik dhisik baru ngepel. Loh, selalu begitu biasanya. Cuman waktu niku pancen diatur ngono. Nggih niku jenenge belai saksrit. Nggih, akeh wong sing urip iku saksrit ngoten niku. Dan pancen Allah ini kan maha skenario. Makanya kathah tiyang niku sing berada di situasi mboten ideal. Nggih kathah sing ngoten supaya enten perjuangane dhewe-dhewe. Enten tiyang sing bersemangat dagang tapi omahe ndelesep nduk jero. Usaha kepingin isok dodolan pinggir embong, nabung berpuluh tahun baru kait isok tuku bedak cilik. Sing omahe pinggir pasar, sing wedok penggaweane pegawai Pemda PNS, sing jaler guru. Bendina ning gruneng ae. Mergo napa? Ndek ngarepe omahe ana tumpukan kulite jagung. Kadang enten tumpukan kulite kates. Iki wong-wong iki pancet ae wong pasar iki. Lho pancen pasar ya. Padahal rumah itu yang dikepingini wong sing nika wau. Enten tiyang niku sing soge, berpendidikan, kepengin anake kuliah. Wis disiapno dana, nek pengin S1, S2 sampai S3. Tembus niku danae. Tapi mboten purun kuliah. Senengane napa? Survival, munggah mudhun gunung. Enten ngaten nggih. Enten sing gak duwe dhuwit, makne penggaweane ngerujak.
profesi ini niku ngerubah gedang kelodok ya apa carane iso dadi dhuwit. Kadang nek wis kepegel niku tembelane mriki ditembel, mriki ditembel, mriki ditembel, mriki ditembel. Ngoten niku anake lho gemeren seng kepengin kuliah. Direwangi mboten karu-karuan kuliah. Mesti posisine nek ajeng UTS niku angel dhuwit. Tapi yo semangat kuliah. Nah ngoten niku situasi sing kula panjenengan sedaya niku kudu berserah diri. Manut mawon kali karepe Gusti Allah. Mangkane panjenengan diajari donga raditu billahi robba wa bil islam midina wa bi Muhammadin nabiyallah rasulah. Supados ngoten niku kudu Rabbi zidni ilma, ilmune kudu tambah. Lek ilmune mboten tambah nggih mboten pasrah-pasrah. Nek diamat-amati ini kan uripe kata sing mboten ideal nih. Nggih bisa jadi pilihan hidup terkait pasangan ya duduk sing paling diharapkan. Ono uga sing ngrebut iko gak menang, ngrebut iko gak menang wis iki ae pung-pung gelem. Nggih enten ngoten ya. Ngoten niku nggih enten. Tapi wonge koyo gak teko sakniki koyoke. Ngono iku lek dibel ambek mantan ya rada siak-siak piar. Iki biyen sing gak sida rek. Tapi berhubung ngajine nduk dakwah, innal muslimina wal muslimat, akhirnya guys biarlah itu masa lalu. Betul ngoten apa? Oh sama nunggang jedok mau. Termasuk kalau innal muslimina wal muslimat ini dipegang oleh pelaku-pelaku dakwah, dipegang oleh takmir masjid. Tafsir As-Sa'di ketika mengatakan inna fatahna laka fatham mubina. Beliau mengatakan bahwa pendakwah, takmir masjid, siapapun pelaku-pelaku syiar dalam Islam itu tidak boleh nyalah-nyalahno keadaan, nyalahno situasi, nyalahno umat. Jamaah mriki kok namung sak menten nggih, setunggal soft mboten penuh misalnya. Wah panjen tiyang mriki angel Ustaz. Sing angel iki duduk wonge ilmune sing kurang. Sampe lek mboten percaya sampean takokno Marco Polo. Dikira merek rokok. Sejarawan beliau menulis Islam itu sudah ada di Indonesia abad ke-7. Ada di pesisir daerah Tuban itu sudah ada Islam. Bahkan dikatakan yang beragama Islam itu kecenderungannya lebih banyak orang Cina. Sampeyan kandhane wong Cina-Cina niku akeh sing Islam asline. Tapi tidak berkembang Islam. Kenapa? Karena belum dipegang oleh yang pakar. Dan Islam itu baru berkembang sampai di abad 13-14. Dipegang oleh para pakar. Yang kita sebut yang kemarin dengan asaihun, pakar. Itu lebih menguntungkan untuk syiar dakwah. Majapahit, perang Paregreg, kondisi ekonomi runtuh, logistik jatuh, banyak orang kelaparan. Maulana Malik Ibrahim buka leran dijadikan bendungan, bikin persawahan, panen padi, dikirim ke Majapahit. Raja Majapahit mengatakan orang ini kita beri gelar Wong Agung. Dengan gelarnya Wong Agung beliau bebas berdakwah tanpa intimidasi dan pengekangan. Padahal Majapahit waktu itu agamanya sinkretis antara Hindu Buddha. Tapi Wong Agung Maulana Malik Ibrahim bisa bebas berdakwah. Belambangan, Banyuwangi sulit ditembus oleh Islam. Maulana Ishaq datang sebagai dokter, tabib, datang ke sana menaklukkan wabah. Beliau bisa bebas berdakwah. Sehingga Islam kemudian merebak di mana-mana. Puncaknya berdirilah kerajaan Demak Bintoro. Simbolnya ketika Demak dengan inisiatif para wali dipegang oleh Raden Patah,
berdiri kerajaan, simbol sosialnya masjid, berdekatan dengan pusat pemerintahan, di depannya alun-alun. Artinya begitu raja ingin menyampaikan undang-undang atau informasi kepada publik, dikontrol oleh majelis syuro. Mereka simbolnya masjid, yaitu para wali. Sehingga terjadi islamisasi yang masif. Dan itu prestasi besar yang ada di tanah Jawa. Meskipun kemudian turun sampai generasi ke-7, kita ini generasi ke-7, generasi ke-5-nya sudah muncul, generasi ke-6-nya sudah membuat Muhammadiyah dan NU. Tetapi prestasinya tentu saja tidak sehebat para wali. Dilihat dari simbolnya, kalau Muhammadiyah, masjidnya tidak lagi dekat dengan alun-alun atau pusat pemerintahan. Pemahamannya akhirat sifatnya otomatis. Kalau kita berbuat baik di dunia, maka akhirat pasti baik. Supaya baik hidup di dunia butuh pendidikan. Karena itu Masjid Muhammadiyah biasanya dekat dengan sekolah atau kampus. Kejaba dakwah. Masjid NU karena pemikirannya harus ingat mati. Pelayanan terhadap umat berkaitan dengan mati, tidak ada yang mengungguli, bahkan sampai sekian tahun setelahnya. Karena dengan mengingat mati, hidup lebih hati-hati. Karena itu Masjid NU didekatkan dengan kuburan. Ngeten iki lek mboten kanca plek, mboten kula kandhani. Kanca plek tok sing kula kandhani. Masyaallah, tabarakallah. Kalau memang asli pendakwah niku tidak pernah menyalah-nyalahkan umat, mencari apa yang dibutuhkan umat. Nah, panjenengan ada di situ. Ngoten. Kula kok kaya nuturi model iki. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Yang kedua, sukses berjaya tentu ketika terisi oleh iman. Tiyang niki nek kadung iman, 17 keistimewaan dia miliki di dunia. Di antaranya pasti mendapat pertolongan dari Allah, pasti diamankan, pasti diberi rezeki yang tidak disangka. Kepastian-kepastian di dunia itu adanya 17. Yang belum pasti dan sifatnya otomatis ada 5 di akhirat. Apa itu? Di antaranya panjenengan mendapat hisab yang mudah. Kemudian panjenengan melewati sirat dengan kecepatan tinggi, full speed. Kenapa? Kecepatan tinggi. Jadi meskipun disampaikan nanti sirat itu begitu sangat membahayakan karena lebarnya hanya rambut dibelah 7. Niku mek sanepo. Perumpamaan saking sulitnya. Tetapi untuk orang-orang yang beriman, siratnya cepat. Berikutnya orang beriman diberikan surga. Berikutnya diberi kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga. Di akhirat panjenengan itu ngelumpuk kali keluarga. Mana ayatnya? Silahkan panjenengan buka surat Ghafir ayat 7 sampai 9. Ngeten niki nek jamaah dakwah mesti apal sedaya niki. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Kemudian mereka juga memintakan Rabbana wa adkhilhum jannati adn allati wa'attahum wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Nah, di panjenengan niku janjine Allah kados ngoten niku. Ngelumpuk malih. Dengan siapa? Dengan 7 turunan. 7 turunan niku dalile niku wau. Karena kalau panjenengan dadi wong apik, wa man sholaha min abaihim, kemudian panjenengan punya dampak kebaikane kepada abaihim. Siapa itu? Abaihim, bapak ibu ke atas. Mak bapak panjenengan termasuk mbah panjenengan, dari bapak dari ibu, termasuk kalau panjenengan nututi buyut. Karena kalau dibalik niki panjenengan, terus kemudian anak, kemudian cucu, kemudian cicit, atau nek niki wong mbah buyut niki buyut.
Nek mriki ditambah setunggal stratanya, kemudian di sini ditambah satu, pas niku 7 turunan. Jadi mboten sembarangan pancen. Kata 7 turunan itu adanya dalam tafsir Al-Qur'an. Nek maca. Halo? Nek maca. Kok gak setuju sampean? Nggih. Pemberian yang lain apa? Di akhirat mendapatkan yang kita kenal dengan perjumpaan dengan Allah. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka hendaknya mereka beramal solih dan jangan mensekutukan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ketemu dengan Allah, 5 janji di akhirat, 17 janji di dunia. Terus ono wong iman sumpek, iki iman cap opo? Mung semuanya sudah di backup oleh Allah. Berarti mboten akrab niku, kali Gusti Allah mboten akrab. Dikabari, ngarep omah sampean lho ana sing nyirati lemah kuburan, ngene wedine gelane. Subhanallah, wong iman kok. Nek perlu ya dikandhani. Sak pira oleh ngekeki? Tak delok ya kaya sak bungkus tok. Waduh ya kurang akeh. Setengah trek ngono lho. Gawe nguruk kebon. Dengar apa mas sampai lo dikai bawang mbek lombok piro koyoke telu-telu. Waduh ya kurang akeh. Mesti sak kilo ngono. Mesti wong iman iku kudu tenang. Hadirin para rawuh yang dirahmati Allah, yang ketiga, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat. Qanit itu ai bermakna patuh. Kalau umat ini patuh, rapi gerakannya, maka berjaya sudah dekat. Segala nestapa beragama itu diawali dari tidak patuh. Bahkan ketika ditunggoni Rasulullah mboten patuh, kalah. Kapan itu? Perang Uhud. Pada waktu patuh ditunggu Rasulullah, menang. Kapan? Perang Badar. Perimbangannya juga mirip. Perang Badar itu 313 melawan 1000. Cuman situasinya sulit, kenapa? Karena setiap 5 orang hanya punya pedang 1. Munsune 1000 nggo pedang kabeh wong Islam. 5 orang, 1 sampean bayangno ya napa tarung model ngono iku. Jangan dibebes, jangan dibacok, sik nyelang pedang kancane iki kan apa? Ayo, tapi menang. Dan menjadi strategi. Apa strateginya? Sik 313 kalau dibagi 5 ketemu pinten? Sekitar 62 nggih. Nggih beneran. Nek durung sarapan rada kurang pinter kayaknya. 62 pedang. Maka yang terjadi strateginya 62 sekitar itu maju mau pedang. Begitu sudah selesai menang mundur ganti yang lain. Sehingga lawan justru melihat, "Lu, wakeh jumlahnya, wonge ganta-ganti." Malah jadi strategi ketika manut menang. Begitu perang Uhud, Rasulullah kan pesan 150 orang tetap berada di bukit, jangan berubah posisi sebelum saya yang memerintahkan turun. Perang Uhud di sana dipimpin oleh Abu Jahal. Di dalamnya ada panglima yang tidak pernah kalah, meskipun dia masih kafir. Begitu dia ada di dalamnya, perang itu biasanya dimenangkan. Siapa itu? Khalid bin Walid. Dan nanti ketika menjadi muslim, dia juga menjadi jagoannya perang, sehingga tidak pernah kalah dalam perang. Saking hebatnya Umar khawatir kalau perang menang dianggap gara-gara keahliannya Khalid, sehingga dipecat. Jadi wong Islam niku nek dipecat kudune posisi prestasi paling tinggi. Jangan memalukan dipecat gara-gara turun di pabrik. Dipecat gara-gara remi lho, di pabrik remi. Tapi enten ngoten niku. Jelas bukan jamaah dakwah.
Khalid bin Walid itu dipecat oleh Umar bin Khattab karena apa? Nek mimpin perang mesti menang. Iki jangan-jangan ganggu keimanan. Mengko orang akan berpendapat nek perang dipimpin Khalid mesti menang. Nah, ini sing gawat. Apa yang terjadi? Ternyata orang-orang kafir sudah punya strategi. Begitu mereka terdesak, mereka terlihat kalah dengan membuang benda-benda berharga. Jadi perang gowo gelang, perang gowo napa malih binggel, perang gowo benda-benda berharga. Terdesak, dilempari benda-benda berharga itu, terus kemudian ditinggal. Mereka yang di atas melihat, wah kita sudah menang. Wis gak perlu ngenteni Rasulullah merentah, wis ketok kalah kok wong-wong kok. Mereka berijtihad sendiri. Padahal Rasulullah sudah pesen. Jangan turun sebelum saya yang memerintahkan. Apa yang terjadi? Mudun, Pak. Begitu mudun, diisilah bukit itu oleh orang-orang kafir. Tekok ndukur dipanai, jelak. Akibat apa? Tidak konit, tidak rapi dalam barisan. Gak percaya omongannya pimpinan. Apa yang terjadi? Kacau balau. Jumlah yang meninggal itu banyak sekali. Berikutnya, apakah ada sesi atau perjalanan hidup umat Islam yang nestapa? Ada. Kapan? Di era kepemimpinan sahabat Ali. Ini terjadi ketegangan, Pak, karena sahabat Ali radhiyallahu an, beliau memimpin pada waktu posisinya sahabat yang bernama Utsman bin Affan, Khulafaur Rasyidin yang ketiga itu mati terbunuh. Sementara keluarganya Utsman bin Affan itu besar, namanya Bani Umayyah. Muawiyah pada waktu Ali dibaiat oleh sahabat-sahabat yang jumlahnya banyak, diinisiasi oleh Abdurrahman bin Auf karena beliau kaya dan tidak mengimpikan menjadi pemimpin, maka semua orang percaya dia tidak ada ambisi memimpin. Beliau yang menginisiasi. Alhasil dipilihlah Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian semua berbaiat kecuali Muawiyah. Dia minta syarat. Apa syaratnya? 2, kata beliau. 1, saya akan berbaiat jika dipastikan orang-orang yang membunuh Utsman ditangkap semua dan diadili, dan nanti yang mengkisos saya, kata dia. Nah, omongan beliau ini bukan tidak beralasan, karena memang beliau itu hakim yang dipilih sejak eranya sahabat Umar bin Khattab, Khulafaur Rasyidin yang kedua. Maka terjadi ketegangan. Sahabat Ali mengatakan, mana bisa cara seperti itu? Kamu berbaiat dulu, akui saya sebagai pemimpin, baru saya akan melakukan itu. Mboten purun, Pak. Didatangilah lagi oleh Abdurrahman bin Auf, ditanya, apakah kamu merasa kamu lebih baik daripada Ali dalam hal memimpin? Kata beliau, oh enggak, Ali lebih baik daripada saya. Ini hanya persoalan fikih, Pak, bukan politik. Tapi fikih pun tegang banget, itu bisa menjadi masalah. Akhirnya kemudian pasca kepemimpinan pasca dipilihnya Ali bin Abi Thalib, yang terjadi muncul perang Jamal. Fitnah besar. Panjenengan bayangaken, di sini ada sahabat Ali, di sana ada istri Rasulullah. Meskipun akhirnya kemudian berhasil didamaikan, tapi fitnah terus menyebar dan akhirnya terjadi perang Siffin, perang yang kemudian banyak menghabiskan para penghafal Al-Qur'an. Apa sebab? Gini kau loh, beda fikih, mboten purun manut kali pimpinan. Makanya ya nopo, beragama niku jangan freelance. Halo, freelance ini ya nopo? Mboten jelas afiliasi ini. Sama di Indonesia yang legal kan beberapa, di antaranya kan ada NU, ada Muhammadiyah. Sing jelas nek NU, Muhammadiyah. Ojo freelance gak jelas. Rasulullah kan mengatakan, domba itu hanya dimakan oleh serigala ketika berpisah dari
kelompoknya. Lha ngoten. Itu makanya manut. Konit itu penting. Dengar ngaji dino iki kok sepi. Apa panitia gak nyiapi sarapan iki modelnya? Nggak ngelak kula modelnya ngeten. Bismillah. Bagaimana di Indonesia? Wah, sami Pak. Diawali dari tidak konit. Nah, tapi cerita nih, mboten napa nggih? Di Indonesia tadi kan kita sudah tahu bahwa kita sudah pernah mengalami masa kejayaan Islam sampai menguasai politik dengan punya kerajaan namanya Demak Bintoro. Posisinya menggantikan Majapahit. Legalitasnya memang Majapahit. Kenapa? Karena Raden Patah itu putra dari Brawijaya V, dari istri beliau yang bernama Siu Banji. Nek ndelok Siune niki koyoke satu marga mbek Felix Siu niki koyoke. Punya anak namanya Raden Patah, tapi kemudian tidak disenangi oleh permaisuri yang lain sebab kelihatan begitu dicintai, maka dikeluarkan dari kerajaan, dititipkan kepada familinya bernama Aryo Damar. Raden Patah menjadi besar, dibesarkan, kemudian pas waktunya tepat beliau kemudian diangkat menjadi Raja Demak Bintoro. Berjalan baik pemerintahan, beliau bisa mendapatkan kepercayaan sehingga adipati-adipati siap berada di barisan beliau. Berkali-kali beliau harus melawan VOC dan menang. Sampai kemudian mulai menua, mulailah peperangan itu dipimpin oleh putra-putranya. Yang berikutnya perlawanan terhadap VOC untuk membebaskan Batavia yang dikenal dengan Sunda Kelapa atau kemudian Jayakarta yang sekarang Jakarta, itu dipimpin oleh Adipati Yunus, putra beliau pertama. Beberapa kali pengiriman sampai juga termasuk menyelamatkan Malaka, yaitu Malaysia. Dan beliau gugur ketika misi penyelamatan Malaka, memimpin 3 tahun setelah ayahnya. Nah, setelah inilah yang dimaksud konit itu di samping taat juga ngerti urutan, tahu strata, ngerti siapa yang lebih dulu. Dan Demak waktu itu mengalami ketidakantrian ini. Kenapa? Mboten purun urutan. Siapa yang kemudian jadi raja? Seharusnya adik dari Pati Yunus yang bernama Raden Kikin. Raden Kikin itu punya nama Anumerta karena beliau dibunuh selagi belum menjabat. Nama Anumertanya Sekar Sedo Lepen. Sekar niku kembang, Sedo niku mati, Lepen niku kali. Beliau dibunuh pada waktu pulang Jumatan. Siapa yang membunuh? Yang membunuh adalah anak adiknya. Adiknya bernama Trenggono, punya anak namanya Sunan Prawoto. San mboten nate maca ngoten-ngoten niku. Sunan Prawoto membunuh Pak D-nya sendiri loh, coba. Niki Pak, nek ngomong kekuasaan, ngomong politik sedahsyat ini Pak. Makarnya dibunuh Pak D-nya, Raden Kikin, pulang Jumatan, sehingga kemudian bergelar Pangeran Sekar Sedo Lepen. Beliau punya anak namanya Aryo Penangsang. Tapi Trenggono, kemudian adiknya yang bernama Trenggono memimpin. Legalitas memang masih dipegang karena tetap putranya raja. Dipimpin Sultan Trenggono. Lantas kemudian setelah Sultan Trenggono, semestinya karena ayahnya dulu, mestinya kan setelah ayahnya baru Sultan Trenggono. Maka ketika
Arya Penangsang menjadi adipati di Jipang, maka beliau berpikir bahwa hak pemerintahan adalah ada di tangannya. Maka raja yang asli sebenarnya ayahnya. Ketika ayahnya kemudian tidak ada, berarti raja yang asli adalah dia. Maka misi berikutnya, setelah Trenggono ternyata kemudian meninggal, seharusnya kerajaan berpindah tangan kepada Arya Penangsang, tetapi diturunkan kepada Sunan Prawoto. Maka menurut versinya Arya Penangsang, mempertahankan hak adalah kewajiban. Halo? Mempertahankan hak adalah kewajiban. Dia mengutus orang untuk mengkisos Sunan Prawoto, misanan. Betul apa diteruskan? Begitu diutus Sunan Prawoto, didatangi oleh utusan sinten wau Arya Penangsang, ditarik kerisnya, jenenge keris setan kober. Keris ini milik Sunan Kudus. Tidak ada yang memiliki keris itu kecuali Sunan Kudus. Begitu ditunjukkan keris setan kober, Sunan Prawoto ngomong, iya, saya sudah memperkirakan bahwa peristiwa ini suatu saat akan terjadi. Silakan bunuh saya tidak ngelawan. Tapi ini persoalan antara saya dengan Arya Penangsang. Jangan ikut sertakan keluarga saya. Deal, deal. Dipateni meneng Pak Sunan Prawoto. Jadi dia dikisos iki ya meneng. Cuman bojone, lah niki bojone nyidek ae. Begitu dijojok keris tembus jelep mati sing wedok. Sunan Prawoto gak terima, sik gak sida mati aku. Tarung maneh. Tarung dhisik kalah Pak utusannya niki. Baru kemudian Sunan Prawoto mati. Nah, apa yang terjadi? Demak, kocak kacik, korat karit. Sunan-sunan atau para wali berunding. Apa perundingannya? Ya perundingannya ini siapa yang mestinya memimpin. Sebenarnya jatuhnya harusnya ke Arya Penangsang. Cuman Arya Penangsang itu kan secara teknis harusnya mengkisos hanya satu. Kok ketambahan siji? Itu berarti fasik. Perbuatan fasik itu membunuh yang tidak seharusnya dibunuh. Dalam kondisi seperti itu, ternyata pemerintahan tidak diberikan kepada Arya Penangsang, tapi diberikan kepada apa yang kita kenal dengan Sultan Hadiwijaya. Sultan Hadiwijaya itu punya nama kecil namanya Mas Karebet. Mas Karebet punya nama dewasa atau nama panggung namanya Joko Tingkir. Nah, jarene wong-wong sing sering ngombe dawet niku. Wah, jane kurang ajar wong-wong. Cuman anak keturunannya dikonfirmasi. Anak keturunannya dikonfirmasi menjadi kiai yang hari ini viral. Dikonfirmasi, bagaimana Gus menurut panjenengan, sesepuh panjenengan disebut sebagai apa, di katut-katutno ngombe dawet. Kata beliau, si anak keturunannya ini, nanti kalau tanya namanya nggih mangke mawon nggih offline. Beliau mengatakan, ya gak apa-apa wong sing diombe dawet iku kan halal. Kalau disebut ngombe whisky lah baru tak protes ya. Oh ya wis nek ngono, aman. Oh, balik malih nggih. Dipeganglah pemerintahan ini oleh sinten wau? Sultan Hadiwijaya. Arya Penangsang mboten trimo karena memang sebenarnya ini haknya. Adapun yang mati ku mau kok tambah siji itu kesalahan teknis, bukan direncanakan. Nah, begitu ini apa? Kondisi anget-anget ngeten niki, dadak dulure Sunan Prawoto namanya Ratu Kalinyamat berangkat ke kerajaannya Arya Penangsang ke mriki niku provinsi Jipang diparani niku karena menuntut kepada Sunan Kudus. Sunan Kudus itu senopatinya wali. Pokoknya Sunan Kudus deal, semuanya deal. Nah, Sunan Kudus didatangi, tidak kepada Arya Penangsang datangnya, cuman beliau itu ada di kerajaan Jipang. Sunan Kudus didatangi, ngomong melaporkan ABCDEFG. Nah, Sunan Kudus mengatakan ngene iki wis takdire Gusti Allah. Kurang
enak perkataan seperti itu. Pulang dia, tidak tahu akan merencanakan apa. Arya Penangsang krungu, wah iki adu-adu iki. Gelek perkara diserang suaminya, yang suami dari Ratu Kalinyamat bernama Sultan Hadirin, berarti Hadirat ya. Sultan Hadirin terbunuh di situ. Malah loro Pak, malah loro tuh soalnya. Pegang pemerintahan oleh sinten mau? Sultan Hadiwijaya. Melihat situasi yang seperti itu, Sultan Hadiwijaya kemudian membuat sayembara. Kenapa? Bukan dia sendiri yang menghadapi Arya Penangsang, karena masih ada napa nggih nguwasno gurune. Arya Penangsang itu murid Sunan Kudus, Mas Karebet Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya muridé Sunan Kalijaga. Lah Sunan Kalijaga kali Sunan Kudus niku besti. Kan mboten enak ya. Mosore aku tarung ambek muridé guruku, muridé kancane guruku. Maka dia kemudian membuat sayembara. Sayembara ini, siapa yang nanti akan berhasil membunuh Arya Penangsang, maka akan diberikan satu wilayah yang dikenal dengan Alas Mentaok mereka. Nah, kemudian diterimalah itu oleh Pemanahan, Ki Ageng Pemanahan, yang di setting pertarungannya juga oleh Juru Mertani. Sinten? Juru Mertani. Juru Mertani ini cerdas Pak. Tapi seandainya Sunan Kudus waktu itu mau ikut men-setting pertarungan, mesti kalah. Cuman Sunan Kudus seolah-olah wah Penangsang wis rada keterlaluan sebab wis melaku-melaku nih. Meskipun juga pemahamannya ancen dekne iku berhak jadi raja, tapi duwe salah sebab cek melaku dewe. Sementara di sisi yang lain Pemanahan ini kan sak peguron Pak kali Sultan Hadiwijaya, ilmune ngedukur kadek dewangi kali Juru Mertani. Nah dua orang ini ternyata sih duwe sungkan kian, karena kan sak peguron ambek Joko Tingkir, berarti gurunya juga sinten? Sunan Kalijaga. Maka dipanggillah anak muda namanya Danang Sutawijaya. Danang Sutawijaya dibawa kendalinya Juru Mertani, siap menghadapi Arya Penangsang. Wah temen Pak, seru Pak. Pesan dari Juru Mertani, dia mengatakan begini, kerajaan Jipang itu dibentengi atau dibuat benteng, bentuknya bukan tembok tapi bengawan sungai, namanya Bengawan Sore. Nah ini Bengawan Sore itu dialirkan dari sungai yang terisi hanya ketika sore hari. Nah, itu benteng yang dibuat oleh Sunan Kudus atas pemikiran beliau. Dan sungai ini diruqyah secara rutin. Maka orang sakti sehebat apapun nyabrang sungai niki kesaktiannya tawar. Kata beliau, Juru Mertani, jangan sekali-kali kamu nyabrang kali itu, pancing supaya Penangsang yang keluar. Bagaimana caranya? Nah, dia nanti pasti akan membawa kuda yang paling hebat, namanya Jaran Gagak Rimang. Nggih sampe eling-eling bek mlebu HP. Nggih, Gagak Rimang niki wah jagoane sak Nusantara. Sudah dilombakan dan tidak pernah ada yang menang. Maka Juru Mertani mengatakan satu-satunya cara adalah membawa kuda betina. Ndolek jaran wedok sing ayu. Mbok apa jaran ayu niku nggih. Nanti kalau Gagak Rimang itu apa seneng ngambek jaran iki, sulit dikendalikan. Pasti dia akan nggak nganut ambek kendalinya Arya Penangsang, dia akan maju. Dan nanti Arya Penangsang bisa jadi akan membawa dua senjata, satu kerisnya sendiri, atau bisa jadi dia akan pegang keris kerajaan Jipang yang paling sakti, yaitu Wai Sunan Kudus, jenenge apa wau? Setan kober. Kober apa kober niku ya? Temenan Pak. Settingan itu terjadi. Ternyata yang dipakai kudanya kuda betina dan senjatanya bukan keris tapi tombak.
Tombake rada ya dawa Pak, kan lebih panjang dari keris ya. Jenenge tombak Kiai Pleret. Nggih, sampeyan napa lah buku TS ya. Begitu terjadi pertarungan cocok Pak, sesuai prediksi, ditusuk jelek jebol Pak. Sakti-sakti ini Arya Penangsang jebol, ususnya terburai. Tapi ya, karena wong sakti nggak mati. Sama aja mikir wong sakti-sakti ku lakune apa? Wah, engko kapan-kapan ono dhewe nggih. Nah, Arya Penangsang kemudian melilitkan ususnya niku ke keris, dililitkan. Makanya orang-orang yang pro Arya Penangsang yang mengatakan bahwa orang itu harus mempertahankan haknya sampai tetes darah penghabisan, maka kalau menikahkan anaknya niku kerise dilemburi terus dililiti daun bunga melati. Bunga melati niku simbol dari penghargaan kepada Arya Penangsang yang sampai tetes darah penghabisan, mbok mati ya kaya apa, fitnah gedene kaya apa, tak depi demi mengambil haknya. Sing pro Arya Penangsang. Makanya sampeyan delok ae, pokoke nek ana wong kok napa niku pas rabi kerise dikai melati, nggih, iku pengikute Arya Penangsang. Utawa lek gak ngono gak ngerti apa-apa nganut pembawa acara. Nggih, wah temenan Pak. Dilendak mati. Cuman begitu tarung lagi Danang Sutawijaya kalah sebenarnya. Dia sudah jatuh, diinjak. Tapi kalau di film itu enggak dikisahkan begitu. Tapi sebenarnya kalah Danang Sutawijaya nih. Tapi kemudian kan eksekusi terakhir namanya orang Jawa kan harus dengan keris. Cuman Arya Penangsang lali. Panjang waktu niku dereng enten jiu-jitsu, dereng enten sambo. Mengeksekusinya tidak dengan dicekik, ditusuk, ditarik Pak. Keris niku wau. Lali nek ususe didelek kono, brodol, mati Arya Penangsang. Ngomong kayak kepikiran. Meninggal Pak, begitu meninggal, wah temenan. Inilah kekacauan awal. Dari mana ini? Karena ndak antri Pak. Mesti ini kok urutane Pati Unus, Raden Kikin, Sultan Trenggono aman. Nah setelah itu lebih-lebih lagi oleh Sultan Hadiwijaya atau sinten niku Joko Tingkir, ini kerajaan tidak dikembalikan kepada keluarga dari Raden Kikin atau Pangeran Sekar Sedolepen, tapi diturunkan kepada anak yang bukan anak kandung. Kan Danang Sutawijaya niku diambil anak angkat, maka dipegang oleh Danang Sutawijaya. Tidak ada legitimasi Pak. Orang Jawa waktu itu akan diterima sebagai raja kalau ada keturunan darah biru atau darahnya raja. Makanya meskipun situasi politik di elit itu terjadi seteru antara Trenggono dengan Arya Penangsang dengan ini, bagi orang di bawah gak masalah, yang penting turunannya rojo. Tapi begitu sudah ganti dari Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir yang hanya menantu dari Trenggono, yang kemudian diturunkan kepada Danang Sutawijaya, dia tidak punya legitimasi karena bukan keturunan raja. Supaya dapat legitimasi, dimunculkanlah apa yang kita kenal dengan mitologi Nyi Roro Kidul. Dia mengatakan, saya menjadi sehebat ini tidak akan tertandingi oleh siapapun, bahkan Arya Penangsang, disebabkan ada sosok lain yang membantu saya, yaitu penguasa pantai selatan. Makanya nek ana wong kok dina iki sik percaya mbek Nyi Roro Kidul niku dibujuki Sutawijaya. Gelem dibujuki. Maka kalau panjenengan membaca Babat Jawa, Api Sejarah, atau ini yang panjenengan paling kenal niku Profesor Hamka. Profesor Hamka cerita tentang Nyi Roro Kidul baru muncul di abad ke-14. Sebelumnya tidak pernah ada. Dan itu balik lagi apa yang terjadi kekacauan itu di zaman Rasulullah, kacaunya juga tidak konit. Di zaman sahabat Ali yang kemudian
berhenti Khulafaur Rasyidin ini diganti Bani, itu juga tidak qanit. Di tanah Jawa sudah berhasil mendirikan negara Islam, kerajaan Islam juga tidak qanit. Maka jangan diulang. Di era kita panjenengan jangan freelance, dan kalau sudah berafiliasi niku sing patuh. Enak Pak nek pun dadi umat niku enak. Kenapa? Niki misalnya ada putusan fikih yang dibuat oleh Majelis Tarjih. Di sana berkumpul ulama-ulama. Ulama itu kalau sudah berijtihad, di mana mereka memang sesuai kriteria dan persyaratan menjadi mujtahid, hafal Quran, hafal hadis, pernah tinggal di Timur Tengah. Karena kalau tidak tinggal itu tidak ngerti cita rasa budaya, Pak. Seperti orang-orang nggak pernah ke Jawa, belajar bahasa Jawa, cita rasa itu tidak didapat. Contohnya mereka akan membaca mangan, nedo, badok, jeglak, napa malih? Nguntal. Ini kan makan semua, Pak. Tapi kan kalau tidak pernah tinggal di Jawa dan tidak tahu apa yang biasa dipakai oleh orang Jawa untuk mengungkapkan sebuah perasaan, niku kan gak ngerti. Mangke dikira nedo niku padha mek badok. Padahal itu kan beda, ya. Nah, kalau kemudian kriteria karakteristik termasuk prasyaratnya itu dipenuhi, mereka kok memutuskan hal yang bersifat fikih, itu kalau benar pahalanya 2, kalau salah dapat pahala 1. Lah sampean gak dosa. Mergo sampean umat yang memang mengikuti para ulama. Mboten berhak dan tidak cocok kalau berijtihad sendiri. Wong Qur'ane apalane ya pedot-pedot ya. Apa maneh hadis tambah gak apal blas. Mangane panjenengan titeni, kalau panjenengan sudah napa bersikukuh saya milih yang ini, nggih manut mawon. Sa ustad-ustate. Kalau ada putusan fikihnya begini, engkau ustadz, kalau menurut pendapat saya, wah kata Pak Ustadz ini, jangan pendapat saya. Nek ngomong fikih dan sudah ada keputusannya, kudu melok keputusan yang sudah ada. Setuju? Kecuali nek gak ono, Majelis Tarjih apa pernah mengeluarkan pernyataan tentang 7 turunan? Oh gak ono, itu konsep rumus langit. Gak apa-apa Pak, gak ono ya. Ini mergo gak ono, ngoten lho nggih. Temenan iki. Para rawuh yang dirahmati Allah nggih ngoten nek jadi NU kemudian ada Bahthul Masail membuat keputusan. Empun betul saya geger melok mawon. Nah, kalau panjenengan saya nggih ngoten. Wong umat ae kok ya. Halo? Banyak ibu-ibu niku pengajian-pengajian. Ustadz saya bingung Ustadz. Kenapa? Ustadz itu mengatakan begini, Ustadz itu mengatakan begini. Sampai niki pengajian apa sih? Aisyah. Lah nek ngono nggih sampean buka ae HPT. Lah ngoten. Halo? Ya, sing freelance niku sing gak ada ruwet niku. Apa mana nek ono wong ono di organisasi tapi mental freelance, begitu muncul keputusan dikritiki. Apal Quran ngritiki iku. Halo? Kok koyo akeh sing tersinggung iki model ini. Nggih berhubung wis mulai akeh sing tersinggung nggih, pembicara yang baik harus segera mengakhiri. Sementara hari ini ansal 3 niku rumiyin ya. Mungkin ditutukaken berarti 13. Padahal menuju sukses versi Nabi Ibrahim itu ada 30. 30 kurangi 13 berarti 17. Sing kapan ditutupno? Nek pas jadwal malih insyaallah. Mekaten sing saged kula sampaikan sedaya khilaf nyuwun gunge pangapunten. Kula akhiri billahi fi sabilil haq nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat al birru manittaqa nasrun minallahi wa fathun qarib la haula wala quwata illa billah. Pun cangkep. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.